diskusi terkait moderasi penyusunan visi dan misi sekolah. Membahas atau mengaplikasikan terkait dengan cita-cita atau visi yang diharapkan terhadap siswa Bapak Ibu nantinya di masa yang akan datang. Judulnya Bapak Ibu adalah moderasi ruang diskusi implementasi visi dan. Nah, goalnya Bapak Ibu tadi yang saya sampaikan, Suwardi Surya Iklan. Dia adalah pendiri Taman Siswa di Yogyakarta pada tahun 1922 yang terkenal dengan pengajarannya Ingaso Sundoro Madiun Ingaso. Nah, nanti kita akan banyak belajar, membahas tentang filosofi itu melalui pendekatan inquiry apresiatif yang nanti akan kita gunakan dalam menggunakan model Bagja. Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Sudah bagus, maka hari ini kita akan menembakkan visi dan misi sekolah untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Poin tersirat tentang visi yang sudah dibacakan oleh Mas Bas tadi, itu yang pertama. Kemudian apabila dihubungkan dengan visi sekolah, misalnya apa yang dapat Bapak Ibu simpulkan nantinya? Yang pertama, semangat dan karakter menjadi salah satu yang dikedepankan dalam kaitannya dengan profil belajar Pancasila. Dan berprestasi dan beramal mulia. Kita menginginkan murid yang berkarakter dan unggul. Berbeda-beda, unik berarti. Ingin bergotong royong, kreatif. Kemudian kalau kita sesuaikan dengan dimensi profil belajar Pancasila itu adalah bernalar kritis serta mandiri. Ini memang sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kekurangan memiliki bakat dan kemampuan yang tentu berbeda-beda. Oleh karena itu tugas dari guru itu adalah nanti, jadi menurut filosofi Gajah Dewata tidak ada anak yang bodoh. Misalnya ingin menciptakan anak yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, konsisten melaksanakan komitmen dan fokus mencapai tujuan. Jadi anak-anak yang tidak pelin-pelan, anak-anak yang punya pendirian yang teguh. Luar biasa nih. Dan ramah anak. Jadi sekolah yang rumah kedua bagi Inggris begitu. Jadi kalau kita simpulkan, mungkin dari menciptakan murid yang mempunyai karakter baik, semacam menjadi tempat mereka menggali dimensi
dan potensi dan bakatnya. Jadi sekolah merupakan tempat untuk belajar dan berproses untuk masa depan. SMA 1 Purwokerto sekolah unggul yang mereka pilih untuk belajar dulu. Mereka sadar bahwa tujuan utamanya adalah kita simpulkan murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan pendidikan budi pekerti. Kalau kita simpulkan, warga sekolah di sekolah ini yakin dapat intinya mewujudkan tujuan bersama yang pada akhirnya adalah tujuannya adalah untuk menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang kebahagiaan dan keselamatan dan kebahagiaan setinggi. Peserta didik akan sukses dengan cara mereka masing-masing, betul, karena mereka mempunyai kebutuhan masing-masing, mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, mempunyai bakat dan minat yang berbeda-beda. Murid memiliki kodrat yang berbeda-beda untuk kita tuntun menjadi manusia yang seutuhnya. Kalau kita simpulkan, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa setiap anak memiliki keunikan sendiri. Tugas kita adalah mengoptimalkan bakat dan keistimewaan. Pertama, intisari dari iman adalah menjalankan segala perintahnya dan iman itu dipercaya. Dipercaya kepada Tuhan. Kalau takwa berarti menjalankan perintahnya dan ini dari mana sudah dituliskan semuanya di sini kok. Ini indah. Yang kedua, murid adalah pribadi yang unggul, unik, memiliki bakat kemampuan masing-masing. Jadi anak terlahir sesuai dengan kemampuannya. Ada anak yang dan tidak ada anak yang bodoh. Tidak ada anak yang bodoh. Maka tugas kita adalah menuntun dan menggambar. Bapak Ibu, tugas kita di sini adalah menuntun sekaligus menggambar. Biasa kan? Aku lihat ini Pak Amin harus menggambar nih kepada anak. Jadi pelayan, jadi tukang kebun, jadi petaninya bagi dan intinya itu adalah membangun pendidikan ya, menghormati dan menghargai. Ini adalah salah satu bentuk kesuksesan dari Covid dan yang paling penting adalah cerdas dan berwawasan. Ini yang bisa kita simpulkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau hitungan, saya kira ada tambahan Bapak Ibu. Tetap makan. Tetap makan. Jadi kita sudah melihat benang merahnya Bapak Ibu. Itu ya. Nah, tentu dalam menyusun visi dan misi nanti dasarnya seperti yang kita sudah belajar bersama adalah salah satu adalah ini yang menjadi fokus utama kita adalah bagaimana nanti bisa memberikan pembelajaran yang terbaik, memberikan pembelajaran yang intinya berpihak kepada murid. Tapi kalau sudah bagus, nanti hari ini kita sama-sama terbakar melalui wujud nyata, aksi nyata
membuat program sekolah untuk mewujudkan visi dan misi. Kemudian yang terpenting lagi adalah di zaman yang serba global ini, teknologi canggih, bahwa harus bisa bersaing atau bisa dan harus bisa mencintai lingkungannya, mempunyai kearifan lokal tadi, kita hubungkan dengan lingkungan, maka harus berwawasan. Nah, ini visi misi yang ada di kita. Bagaimana supaya menggerakkan siswa saatnya sholat zuhur misalnya, saat hukum sekarang. Yang non muslim juga, ya, iya, dimanfaatkan, tinggal dimakan. Bagaimana yang non muslim juga kita berikan layanan yang sama. Secara visi misi sekolah kita, saya menganggap juga bagus. Cuma implementasi saja yang perlu dikuatkan. Di antaranya kalau yang takwa itu untuk bagaimana mengajak murid-murid kita itu mengimplementasikan takwa. Salah satunya adalah saat sholat zuhur bagi yang muslim semuanya harus berkunjung ke masjid. Oke, ini saya catat dan nanti akan saya laporkan kepada sekolah. Ini merupakan salah satu usulan dari teman saat berdiskusi. Contoh yang baik dari yang lain adalah contoh bawa sini. Pokoknya di luar baik kita bawa sini. Kita bisa sepakat di luar dulu. Kuatkan kembali apa yang sudah ada. Ini saya memberi masukan saja terkait dengan visi di SMA 1 ini. Apalagi ketika sudah ada perubahan kurikulum, kita pasti harus menyesuaikan, ya. Tidak akan terus statis, tapi visi dan misi itu harus dinamis menyesuaikan kondisi yang ada di sekolah ataupun kebijakan pemerintah. Sesuai dengan dimensi profil yang ada di kurikulum Merdeka itu belum semuanya tercantum di sini. Mungkin harapan saya divisi SMA Negeri 1 Purwokerto itu pun secara implisit ada yang akan menjelaskan atau dapat dijadikan acuan bahwa SMA 1 itu sudah dong, anak-anaknya sudah berbinekaan global, sudah saling berkolaborasi, sangat mandiri dalam berbagai hal. Jadi tidak cuma berwawasan lingkungan, tapi bagaimana berwawasan global yang mendunia. Jadi tidak lagi hanya untuk Indonesia saja, ya, kalau misalnya itu di sana, tapi kita sudah mulai arahnya ke sana karena di banyak sekolah juga sudah mulai visinya atau arahnya ke sana. Panjang, visi itu harus dinamis. Kalau itu satu kalimat saja, ya, terlalu panjang tapi jelas. Nah, tadi usulannya intinya ingin menjadi sekolah yang berkelas dunia, ini seperti itu. Jadi mungkin bukan lagi berwawasan lingkungan, tapi berwawasan global. Oke, saya catat ini nanti. Jadi tentang tanggul lingkar budaya. Nah, itu saya sangat setuju sekali dan sangat tertarik dengan dua frase itu, bahwa tanggul lingkar budaya sepertinya cukup membawahi, artinya cukup memaknai bagaimana kita membawa semangsa untuk tadi lebih berkarakter dan mendunia. luar biasa lah, alhamdulillah. Jadi membawa semangsa mendunia, ingin menyisipkan sama seperti Wahyudi dan Gurun, yaitu unsur kata membangun karakter baik. Maka ada slogan tanggul lingkar budaya, itu artinya takwa, unggul, berwawasan lingkungan, berkarakter baik dan kemudian seperti itu. Baik, saya catat ini usulan dari Yanti. Sedikit kita simpulkan bahwa intinya apa sih penyusunan visi dan yang kita susun SMA 1 itu adalah semuanya itu kembali pada filosofi Diajar Dewato, bahwa intinya nanti kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid, pelayanan yang berpihak pada murid. Ini mengingatkan lagi tentang filosofi Diajar Dewato. Kalaupun dia tidak punya hal sama sekali, pasti ada karena itu adalah nanti kalau kita menggali Secara lebih konvensional dan negosiasi tadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing, mempunyai dalam proses pendidikan dan juga memberikan kesejahteraan batin dan akademis. Bahwa siswa itu kalau konsepnya sekarang itu bukan seperti kertas kosong yang kita isi, bukan.
tapi sesungguhnya siswa itu sudah ada garis-garisnya. Tinggal kita itu mau menebarkan yang mana. Oh, yang baik-baik saja yang kita tebarkan. Berikutnya adalah kodrat anak adalah bermain. Bermain dalam artian di sekolahan. Nah, di sekolah itu mereka bersama teman-teman sebayanya untuk saling mencari ilmu kayak gitu. Karena di fase kodrat sebenarnya dengan perkembangan teknologi seperti itu untuk senantiasa memanfaatkannya untuk meraih apa yang diinginkan. Jadi memang kodrat anak. Maka dalam pembelajaran itu nanti kita upayakan banyak bermain Bapak Ibu. Karena supaya tidak bosan. Sampaikan bahwa sekolah itu juga memiliki peran untuk benar-benar dimengerti, bukan hanya di rumah tapi juga di sekolah. Jadi sekolah kan tempat siswa untuk berproses lebih dari 8 jam ya Pak di sekolah. Jadi dengan berproses di sekolah itu diharapkan siswa memiliki karakter untuk dimengerti yang baik. Bahwa seorang pendidik itu seperti yang tadi dan Bang Pun, bahwa anak-anak itu dianggap seperti bumi calon-calon mereka yang akan berkembang dengan baik, dan kami sebagai guru menjadi pendidik, sebagai petani dan pokoknya yang kalau misalnya ada mulai harus diawasi, harus dijaga, ditanam sepenuh hati. Tidak bisa kita menanam padi akan berbuah menjadi jagung atau padat itu. Karena apa? Jadi mangga bisa. Karena anak itu terlahir sesuai dengan kodrat. Saya tadi berbicara tentang usulan dari Bapak Ibu. Nah, pada hari ini mungkin saya merupakan bagian dari upaya untuk mengembangkan visi dan misi yang sudah ada. Nah, terkait usulan Bapak Ibu nanti akan kita coba untuk kita diskusikan kembali di forum yang lebih banyak untuk menyusun visi dan misi yang sudah ada. Nah, Bapak Ibu, saya punya program mungkin akan senyaman atau berselaras dengan program Bapak Ibu. Sebenarnya program ini program yang biasa saja dan sudah menjadi sesuatu yang menjadi program kita. Tetapi di sekolah kita ini perlu dikembangkan. Yang pertama adalah student priority. Kalau dalam bahasa Diajar Dewata tadi berpihak pada murid. Kalau saya lebih mengerucut lagi Bapak. Jadi selama ini begini. Kita boleh dikatakan ini, mohon maaf ya, saya bukan sedang tidak membandingkan. Tapi kalau kita dengan sekolah swasta ini, kita itu ada sedikit bedanya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa menerjemahkan ini. Kalau di sekolah swasta, apalagi sekolah swasta yang berbayar itu pengasuhan anak itu biasa. Sampai dia itu tahu apa kelemahannya dia, rumahnya di mana, nama ayahnya siapa, apa pekerjaannya, tahu. Malah saya tidak tahu, beliau malah pada tahu semuanya. Ini juga menceritakan biasa ya. Bisa tahu hafal betul anak saya. Nah, oleh karena itu saya ingin di SMA 1 ini nanti ada semacam guru yang berfokus pada student priority terkait dengan metode yang pembelajaran yang perlu kita sampaikan itu harapannya adalah menyenangkan, bervariatif, ya, kemudian dinamis gitu. Nah, harapannya nanti akan bisa mempelajari metode pembelajaran itu sehingga nanti rapat pendidikan kita nanti. Jadi menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Maka yang paling penting adalah nanti kita upayakan untuk bisa menebalkan lagi program yang sudah kita tuju kemarin, yaitu membangun kreativitas. Nah, kemudian yang paling penting adalah nanti kita sudah banyak komunitas belajar, komunitas terdidik. Nah, apa sih komunitas praktisi itu? Komunitas praktisi adalah sekelompok orang, saya, Bapak Ibu semuanya, yang mempunyai perasaan yang sama. Misalnya itu masalahnya apa sih? Masalahnya ini perlu perhatian pada anak terhadap anak-anak yang grassroots misalnya dari sisi akademik, karakter dan sebagainya. Oh, berarti kita bentuk bersama-sama untuk bisa memilih anak itu menggunakan teman-teman kita semuanya, berapa orang misalnya, untuk bentuk semacam komunitas praktisi. Siapa yang akan memulai dan berkomunikasi terkait ini? Siapa saja yang akan dibuka
dijelaskan bagaimana teknis pelaksanaan ini perlu dilakukan. Teknisnya kan sudah eksekusi berbeda misalnya. Yang secara koordinasi dengan program. Koordinasi program sudah melakukan sosialisasi pelaksanaan program, sudah berarti manajemen sekolah memberikan dukungan terbentuknya program student. Oke. Saya kira demikian Bapak Ibu. Yang terakhir adalah menyimpulkan. Nah, sebagai refleksi mungkin di antara Bapak Ibu monggo yang mau menyimpulkan atau membuat refleksi terkait diskusi kita hari ini, baik dari visi-visi yang sudah ada sebelumnya atau dari usulan terkait juga dengan rencana-rencana apa. Monggo. Ya, terima kasih paparan dan ilmu yang luar biasa. Tadi kita bersama-sama diskusi bahas tentang misi SMA 1 Purwokerto. Dari paparan awal, masukan dari teman-teman tadi sangat memberikan gambaran desain misi yang mencakup tadi ada kaitannya dengan ketakwaannya, dan yang kedua ada nilai-nilai budaya yang nanti bisa diaplikasikan dalam karakter, nanti bisa juga baik dalam hal ibadah maupun dalam hal pekerti yang lain. Dan akhlaknya di hati ada, di nyata ada budaya, dan di publishnya, di prestasi juga tadi dikaji juga melalui unggulnya prestasi di SMA 1 Purwokerto baik dunia akademik maupun akademik, itu luar biasa. Dan hasil diskusi pula tadi harus bisa mencerminkan tentang peduli lingkungan, dan juga ada kaitan dengan akhlak mulia yang itu akan menjadikan figur seorang pelajar SMA 1 Purwokerto yang akan komplit dan lengkap gitu ya, baik dari hatinya, sikapnya, visi ke depan dengan unggulnya, dan lingkungan juga baik akhlak mulianya. Dan itu semuanya tadi juga dikomunikasikan terkait tentang desain apa sih yang akan bisa menuju visi misi tersebut. Tadi juga ada desain yang dipaparkan oleh Pak Untung ya, tentang kerjanya, ada nilai-nilai yang sudah dikonsep, komunikasi yang ada, terus ada eksekusi yang nanti juga kita laksanakan bersama. Jelas seperti itu. Terima kasih. Terima kasih luar biasa teman-teman. Kita berjalan. Sudah sangat kompleks apa yang sudah dipaparkan kita. Ini tadi visi-visi yang sudah ada kita lengkapi, kemudian kita buka dalam program-program yang mungkin bisa untuk mendukung pembelajaran yang semuanya berbeda. Saya kira demikian ya Bapak Ibu. Apakah masih ada yang mau menyimpulkan? Cukup. Saya mohon maaf sekali lagi karena waktunya lama sekali ini, karena memang prosedurnya seperti itu ya. Dan saya mengucapkan terima kasih buat dukungannya, matur nuwun atas segala kerawannya, kerelaannya, sehingga harus meninggalkan Longsor 2000, harus meninggalkan pelajaran hari ini hanya karena mendukung kegiatan membantu bagi saya. Saya sudah sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semua amal baik Bapak Ibu akan diterima oleh Allah SWT, akan membawa keberkahan, akan membawa kebaikan. Oke, matur nuwun dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Mas Umar, terima kasih. Mas Basit, terima kasih. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang lebih penting lagi dalam diskusi kali ini adalah sebagai sarana untuk mengembangkan bahwa visinya mungkin sudah bagus, misinya juga sudah bagus, mungkin ada beberapa hal yang perlu dikembangkan lagi dalam diskusi ini kan. Jadi kita terbuka nih, oh ternyata ada beberapa poin nih yang harus kita komunikasi atau kita itu di salah satu topik yang kita diskusikan poin mengikuti perkembangan zaman atau apakah sudah beradaptasi dengan kondisi di lingkungan sekolah. Seperti itu Pak Untung, saya rasa sudah cukup. Oke, terima kasih. Salut untuk
support dari Bapak Ibu